Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, selamat merayakan kenaikan Tuhan ya pada hari Kamis yang lalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih untuk dapat merayakan, menghayati kenaikan Tuhan pada hari Kamis yang lalu. Hari ini pun kami ingin memulai hari kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari kitab Ulangan pasal 34 ayat 4 sampai 8. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin saudara pernah mendengar, ada yang pernah mengatakan bahwa apa sih yang dipegang dari seseorang? Yang dipegang dari seseorang itu adalah mulutnya. Artinya apa yang keluar dari mulutnya. Perkataan atau pernyataan dari orang itulah yang dipegang oleh orang lain yang mendengarnya. Jadi orang akan melihat apakah orang itu konsisten terhadap apa yang pernah ia nyatakan atau apa yang pernah dia perkatakan. Dan itu tersangkut paut dengan integritas dari orang tersebut. Integritas itu bagaimana orang tersebut dapat dipercaya oleh orang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau tes kejujuran itu salah satunya, atau tes keaslian dari pernyataan atau pandangan dari seseorang itu adalah ketika orang itu diberi pertanyaan, dan pertanyaan yang diberikannya itu bisa dirumuskan dengan berbagai rumusan, tetapi dengan hal yang sama. Jadi pertanyaan yang sama sebetulnya, tetapi dibuat rumusan yang macam-macam untuk melihat apakah orang itu dapat memberikan jawaban yang konsisten. Kalau jawabannya konsisten, sama terus, berarti ini asli. Tapi terhadap pertanyaan yang sama, dengan rumusan-rumusan pertanyaan yang berbeda, dan dia menjawab tidak sama, ini kejujurannya diragukan ya. Jadi pertanyaan yang tentang sesuatu dengan rumusan yang berbeda-beda, jawaban yang sama gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya kalau ada orang yang menit ini omong A, tetapi menit berikut omong B tentang hal yang sama atau perkara yang sama, itu kita akan bingung terhadap orang ini. Atau ketika orang ini di hari H dia mengatakan itu, tetapi beberapa hari kemudian dia mengatakan lain tentang hal yang sama atau kejadian yang sama, kita suka bingung dan meragukan orang tersebut karena dia nggak konsisten, Bapak Ibu. Orang seperti itu sangat sulit dipercaya. Maka orang-orang yang berkuasa, ya, atau sebetulnya kita semua lah ciptaan Tuhan, kita itu perlu konsisten. Salah satu kita dapat dipercaya kalau kita konsisten. Nah ini yang saya lihat dari Allah sungguh-sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Terhadap Musa hambanya. Seperti apa sih Musa begitu setia kepada Tuhan? Lalu suatu saat di dalam perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, sebetulnya hampir sampai pada di ujung ya perjalanan mereka. Lalu ada kasus di Meriba itu Bapak Ibu. Kasus tentang tidak ada air, lalu bangsa Israel itu marah kepada Musa. Lalu Musa dan Harun itu datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan melaporkan kondisi itu di mana bangsa Israel marah karena tidak ada air.
Lalu Tuhan memberikan jalan keluar kepada Musa dan Harun. Jalan keluar itu cuma satu, sederhana sekali. Mereka pergi kepada bangsa Israel, berada di tengah-tengah bangsa Israel, lalu berbicara kepada gunung batu. Hanya berbicara kepada gunung batu itu. Dengan mereka berbicara kepada gunung batu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi yang dilakukan oleh Musa berbeda. Musa sangat marah. Lalu dia tidak berbicara kepada gunung batu itu, dia malah memukul gunung batu itu. Berarti dia melakukan kekerasan. Padahal Tuhan hanya mengatakan, cuman bicara kepada gunung batu, nanti tuh gunung batu itu akan mengeluarkan air untuk bangsa Israel. Tapi lihat, Musa memukul. Jadi sepertinya hal sederhana ya Bapak Ibu ya. Peristiwa yang seperti sederhana sekali. Tuhan bilang berbicara, Musa pukul. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, Musa juga ada sombongnya. Karena dia marah, dia mengatakan begini, haruskah kami mengeluarkan air dari batu ini? Oh, sombong sekali. Haruskah kami? Jadi itu yang Tuhan mengatakan bahwa Musa tidak menghargai kekudusan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ada dua ya. Musa itu Tuhan minta untuk berbicara pada gunung batu, tapi dia memukul. Lalu kemudian dia mengatakan, haruskah kami mengeluarkan air dari batu ini? Jadi sepertinya memusatkan hal ini kepada dirinya. Padahal kan dia bisa aja, haruskah kami berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan mengeluarkan air dari batu ini dan sebagainya. Tapi Musa, haruskah kami? Sombong banget. Sederhana Bapak Ibu. Tetapi karena kasus itu, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Itu yang kita baca tadi ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi Tuhan tunjukkan kepada Musa sebelum Musa meninggal. Tuhan juga yang membuat Musa meninggal. Tuhan mengatakan itu tanah yang dijanjikan Allah. Tuhan akan sungguh-sungguh memberikannya. Tapi kamu hanya lihat, kamu tidak boleh masuk. Nah, Tuhan konsisten dengan pernyataannya. Jadi untuk baca ini ada 3 pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita itu sebelum melakukan atau membuat pernyataan, kita perlu pikir benar-benar. Dan setelah itu kita harus konsisten. Ya. Itu Bapak Ibu ada pernyataan di kitab Bilangan, Musa itu berbicara dengan Tuhan untuk Tuhan membatalkan keputusan Tuhan untuk Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Musa berbicara dengan Tuhan agar Tuhan memutuskan atau membatalkan keputusan Tuhan itu. Tuhan tetap konsisten. Tuhan tetap, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi di sini supaya apa? Supaya orang itu jangan bermain-main. Jadi kalau kita sendiri konsisten, maka orang juga tidak akan bermain-main dengan kita. Artinya kita juga kalau mengeluarkan pernyataan, ya pikirkan dengan benar-benar. Atau kita mau melakukan sesuatu, ya juga pikirkan benar-benar gitu. Supaya jangan berubah-berubah. Nanti hari ini kita bilang begini, hari besok kita bilang begini. Kepada si A kita menyatakan begini tentang satu hal, kepada si B sudah berubah lagi Bapak Ibu. Itu yang pertama. Nah, kalau kita seperti itu Bapak Ibu, orang seperti itu tuh sulit ya. Kita juga menderita kalau hidup dengan orang yang seperti itu berubah-berubah. Bulan ini ngomong begini, bulan itu bikin lain. Nah, itu bikin pusing kita ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, terhadap Tuhan, kita harus betul-betul perhatikan benar gitu loh. Seperti tadi kan cuman sederhana, Tuhan bilang ngomong tapi Musa pukul gitu. Mungkin kita mengatakan, ya Tuhan maklumlah, Musa terjepit dari orang banyak yang sudah begini dan begitu sehingga Musa akhirnya terpaksa memukul. Itu nggak bisa. Tuhan nggak bisa. Terhadap Tuhan itu kita harus betul-betul disiplin. Jadi kalau taat ya taat. Itu yang kedua, taat pada Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Itu kan yang dilakukan Musa. Haruskah kami? Fokusnya kepada diri mereka. Dan memang Musa setelah air keluar, Musa dapat pujian Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan marah pada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita itu menonjolkan diri.
Ya, jangan pernah kita itu mengagungkan diri. Tapi yang kita fokus adalah kepada kemuliaan Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini menjadi panduan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, agar kami betul-betul sebelum memberikan pernyataan, sebelum bertindak, kami memikirkan dengan benar-benar. Dan kalau sampai kami telah mengeluarkan pernyataan dan tindakan apapun, kami harus bersikap konsisten. Berikanlah juga kemampuan kami untuk bersikap taat, dan juga kemampuan kepada kami untuk tidak pernah meninggikan diri. Tetapi justru Tuhanlah yang kami harus tinggikan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.